Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait Hamas versus Palestina, Hamas versus Israel atau Palestina versus Israel. Hari ini yang terbaru seperti apa itu mungkin yang banyak teman-teman tanyakan. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait fakta soal Hamas yang banyak mungkin belum diketahui, terutama awal berdirinya Hamas ketika terjadi pendudukan oleh Israel di tanah Palestina. Nah, seperti apa ulasannya? Ikuti terus videonya. Jadi teman-teman Tren Quran, pada kesempatan kali ini kita ada segmen baru, yaitu segmen baca berita. Jadi segmen ini tentunya kita tidak akan lepas dari fakta berita yang ada dan fakta sebenarnya dari persoalan-persoalan yang lagi viral saat ini. Jadi terkait Hamas dan Israel terbaru saat ini di tahun 2023 di bulan Oktober ini terjadi perang antara Israel dan Hamas. Itu dimulai oleh Hamas, tapi sebenarnya pemicunya juga adalah dari Israel sendiri. Nah, biar lebih jelas pemahaman kita tentang apa itu Hamas, bagaimana itu Palestina dan Israel. Nah, kita di segmen baca berita ini kita akan urut satu persatu mulai dari awal berdirinya Hamas sampai terjadi perang pada hari ini, di mana Hamas melakukan penyerangan dengan koordinasi beberapa arah, darat, udara, dan berbagai cara lainnya. Nah, kita akan baca fakta sejarah dari Hamas ini. Jadi Hamas ini terbentuk di tahun 1970-an. Jadi awalnya Hamas ini berdiri hanya sebagai lembaga amal saja. Jadi awalnya sebelum berdiri, yaitu yang terkait dengan kelompok Islam Ikhwanul Muslimin. Jadi Islam Ikhwanul Muslimin ini, kelompok ini membangun jaringan amal seperti klinik, sekolah, dan lain sebagainya. Jadi itu setelah perang 6 hari pada tahun 1967. Lalu kemudian aktivis Ikhwanul Muslimin ini yang awalnya ini bukan organisasi kekerasan, tapi organisasi non kekerasan. Tapi kemudian banyak panggilan jihad yang datang kepada kelompok Ikhwanul Muslimin karena banyaknya terjadi kesewenang-wenangan dari Israel terhadap pendudukannya di tanah Palestina. Nah, pada saat itu mulailah sebagian, jadi tidak semua anggota dari Ikhwanul Muslimin itu yang punya pendapat yang sama bahwa mereka harus melakukan jihad. Sebagian bahkan, jadi yang kita kenal dengan PLO itu tidak sepakat untuk melakukan perlawanan dalam bentuk perang. Nah, pada bulan Desember 1987 Hamas kemudian didirikan oleh sebagian dari anggota Ikhwanul Muslimin dan faksi-faksi agama Organisasi Pembebasan Palestina. Nah, ini yang kita kenal dengan PLO. Nah, PLO ini yang kemudian pada akhirnya berseteru dengan Hamas karena berbeda pandangan antara apa tujuan atau visi misi dari organisasi tersebut. Dalam piagamnya yang dibuat pada tahun 1988, Hamas menyatakan bahwa Palestina adalah tanah air yang tidak boleh diserahkan kepada non-muslim, dan bahwa berperang untuk merebut kembali atas Palestina dari Israel adalah kewajiban agama bagi umat muslim Palestina. Nah, posisi ini yang kemudian membawa Hamas berselisih dengan PLO, yang pada tahun 1988 PLO sendiri itu mengakui hak Israel untuk eksis. Nah, inilah yang kemudian perbedaan pendapat antara Hamas dan kelompok Ikhwanul Muslimin pada umumnya yang kita kenal dengan PLO. Nah, lalu kemudian karena perselisihan itu Hamas akhirnya beroperasi secara independen di luar dari batas-batas yang dilakukan oleh PLO. Nah, 1989
serangan Hamas yang semakin keras terhadap tentara Israel dan terkadang juga mengenai penduduk sipil Israel, ini mendorong Israel untuk melakukan penangkapan besar-besaran pada sejumlah pimpinan dari Hamas. Lalu kemudian pada 1996, Biro Politik yang bertanggung jawab atas hubungan internasional dan pengumpulan dana kemudian dibentuk di Amman, Yordania, dengan Khalid Mashal sebagai kepalanya. Tapi pada tahun 1999, Yordania mengusir Hamas karena dengan tuduhan bahwa mereka telah menggunakan kantor mereka di Yordania sebagai pos komando untuk aktivitas militer di tepi barat dan Gaza. Tapi Biro Politik dari Hamas ini kemudian pindah ke Suriah, dan kemudian pada tahun 2012 pindah lagi ke Doha, Qatar. Nah, pada pemilihan Dewan Legislatif Palestina tahun 2006, nah ini awal kebangkitan dari Hamas, Hamas secara mengejutkan memenangkan mayoritas kursi pada waktu itu. Lalu kemudian kelompok Hamas dan Fatah yang kita kenal juga sering berselisih dengan Hamas, akhirnya membentuk pemerintahan koalisi dengan Ismail Haniyeh dari Hamas sebagai Perdana Menterinya. Tapi kemudian konflik antara Hamas dan Fatah ini semakin memuncak di jalur Gaza, sehingga dalam sejarah kita kenal Mahmud Abbas akhirnya membubarkan pemerintahan yang dipimpin oleh Hamas dan menyatakan keadaan darurat pada tahun 2007. Nah, sejak itu Hamas mengendalikan jalur Gaza, sementara pemerintahan darurat yang dipimpin oleh Fatah mengendalikan tepi barat. Nah, itu fakta yang sebenarnya. Jadi dari fakta sejarah ini, jadi Hamas yang awalnya bagian dari organisasi Ikhwanul Muslimin, kemudian membuat semacam piagam sendiri yang menyebabkan itu berbeda dengan PLO. Nah, PLO akhirnya sering berseteru dengan Hamas, tapi kemudian tahun 2006 Hamas memenangkan pemilihan pada waktu itu dan melakukan koalisi dengan Fatah. Tapi pada akhirnya kemudian Fatah dan Hamas juga sering berselisih, lalu akhirnya dibubarkan oleh Mahmud Abbas pada waktu itu, dan akhirnya terpisahlah di mana Hamas mengendalikan jalur Gaza, sedangkan pemerintahan sementara pada waktu itu yang dipimpin oleh Fatah mengendalikan tepi barat. Nah, pada Oktober 2023 di bulan ini teman-teman, Hamas meluncurkan serangan koordinasi darat, laut, dan udara yang mengejutkan Israel. Ratusan orang Israel meninggal dan hilang dalam serangan tersebut. Jadi ini menjadikan sebagai salah satu serangan yang paling mematikan bagi Israel. Lalu kemudian Israel melakukan serangan balasan dan kurang lebih ada 5.000 warga sipil yang meninggal, termasuk beberapa tentara Hamas. Dari kasus ini bisa kita belajar teman-teman bahwa faktanya sebenarnya Hamas itu berdiri bukan karena sebagai organisasi yang terlarang. Jadi dia sebagai organisasi amal, tapi karena keadaan yang memaksa di mana Israel yang melakukan pendudukan dan mengambil tanah dari rakyat Palestina secara bertahap, sehingga pada akhirnya tanah Palestina semakin tahun semakin berkurang, sehingga wajar ketika Hamas kemudian mengambil keputusan untuk melakukan perlawanan. Terlebih lagi blokade yang dilakukan oleh Israel, di mana Hamas warga sipil diboikot, tidak bisa melakukan transaksi, perdagangan dan lain sebagainya, sehingga wajar kalau harus dilakukan perlawanan. Dan inilah yang kemudian disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 4-5 kalau tidak salah, di mana Israel, bangsa Yahudi, memang sudah disebutkan dalam Al-Quran akan melakukan 2 kali kerusakan di muka bumi ini, dan pada akhirnya nanti akan dibinasakan oleh Allah dari kaum muslimin sendiri. Jadi teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa
tidak bisa kita berpikir bahwa Hamas ini adalah semata-mata gerakan politik, tapi ini adalah gerakan perlawanan untuk melakukan perlawanan terhadap kekerasan yang dilakukan Israel. Dan kita tidak bisa berpikir bahwa ini urusan politik, urusan antara Palestina dan Israel saja, karena di dalamnya ada Masjidil Aqsa yang merupakan bagian dari sejarah penting dalam sejarah perjalanan umat Islam ini, di mana Al-Aqsa sendiri disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kedekatan emosional kita dengan Aqsa menyebabkan Masjidil Aqsa tidak boleh kita serahkan pada Zionis Israel dengan alasan apapun, sehingga kita sebagai Muslim, di mana kita diberikan kesempatan untuk membela Palestina, maka itu harus kita lakukan. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Dan kalau suka video ini silahkan share ke berbagai sosial media. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.